banyak nih saya lihat baca-baca info-info jadi mualaf lalu jatuh miskin, jadi mualaf belum tentu kaya dan lain sebagainya. Oh, jadi orang Islam itu nggak kaya, salah. Karena buat kalau ini yang harus jadi pemahaman teman-teman mualaf nih. Jadi harta duniawi, kalau teman-teman mualaf mencari harta duniawi ketika mereka diuji, buat Allah itu remeh menurut saya. Ya, itu sekilas singkat perjalanan saya, walaupun asam, pahit, manis pernah saya rasakan. Semoga apa yang pernah saya alami ini bisa menjadi motivasi saudara-saudara muslim saya, baik yang muslim sejak lahir maupun para mu'alaf. Maksudnya apa? Saya pelajari, saya ambil pemikiran apa yang dia sampaikan, satu di neraka, satunya di atas neraka. Ternyata saya baru tahu, ternyata orang EO itu kalau yang kebanyakan untuk menghasilkan proyek mereka harus suap, mereka harus nyogok, mereka harus, oh mungkin ini yang dimaksud. Paradigma itu saya rubah, saya nggak mau seperti itu. Di EO saya adalah mungkin kalau bisa dibilang syariah lah. Saya nggak mau cara-cara, kalau mau kerja ya kerja aja yang enak-enak aja. Diuji di situ saya bawa apa itu namanya, company profile, saya tawarkan ke perusahaan. Nah, dapat nih proyek-proyek dari pembukaan mall, pembukaan mat itu sampai keluar kota. Ini saya sempat meninggalkan apa ya, ibadah saya, sempat sampai lupa lah ya, sampai lupa karena memang sibuk banget. Dan istri saya itu sampai pernah bilang, kok iki dolim sampai seperti itu. Cuek, penting aku kerjaku kok men gue mencukupi. Ini kan ujian sebenarnya. Saya diuji dengan rezeki yang melimpah, tapi benar-benar nggak ada barokahnya, nggak ada sisanya, nggak ada sisa sama sekali. Sampai luar kota, bahkan nggak pulang. Yang paling ngeri adalah ketika saya mendapatkan job dari sebuah produk, itu hubungannya dengan mungkin maksiat. Benar-benar itu saya waduh mikir, ini kalau nggak terima kontrak saya keputus. Tapi kalau saya terima, ini saya dosa. Arahnya negatif. Iya, saya masih mikir dosa, tapi padahal saya sudah banyak melanggarnya waktu itu. Aduh, gimana nih? Akhirnya benar-benar diuji, ya disoi dengan proyek yang gede. Tapi akhirnya dijatuhkan dengan proyek yang gede juga. Putuslah proyek itu, putuslah hubungan saya dengan produk itu. Putus, kami mengalami kerugian, benar-benar rugi banyak, tapi kita masih berdiri nih. Karena di EO itu saya kebetulan tukang cari duitnya saya. Tukang cari duitnya, ownernya adalah teman saya. Tapi orang-orang, klien-klien kami yang tahu adalah, oh Wahyu itu ya ini ya EO ini ya Wahyu. Ini yang di luar tuh yang lebih dikenal saya daripada bosnya. Ya udah, kami masih berdiri. Ini sebenarnya saya sudah diuji karena saya meninggalkan keimanan saya. Sudah luntur, apa gunanya jadi mu'alaf? Saya diuji lagi. Merosot. Apalagi salah satu orang yang saya anggap menjadi orang tua saya, figur, itu meninggal. Terus makin merosot.
Jadi seolah-olah hilang panutannya ya. Iya, jadi aduh. Iya. Akhirnya saya sadar, mungkin ini saatnya saya harus belajar. Saatnya saya harus lebih mengenal sama Allah. Diuji banyak ujian. Bahkan yang paling parah adalah yang terakhir kemarin menjelang pandemi. Menjelang pandemi itu benar-benar saya itu kayak orang apa ya? Orang bodoh, benar-benar orang bodoh, karena kalau dikatakan saya punya ilmu untuk mencari pekerjaan ada, tapi mengapa nggak bisa saya pakai? Saya punya relasi ada, tapi semuanya juga buntu. Saya mikirnya, oh mungkin baru pandemi, oh baru pandemi, sampai berjalan sana. Nah, usut-usutnya di sini saya harus belajar lebih banyak, membuka pelajaran-pelajaran saya yang telah saya lupakan. Dulu saya selalu bilang mu'alaf tapi kosong, mu'alaf tapi kosong, mu'alaf tapi kosong. Bahkan pada akhirnya saya nggak mau disebut mu'alaf, saya muslim. Saya muslim karena udah lewat lama. Iya. Biasanya mu'alaf itu paling 1, 2, 3 tahun. Kalau udah lewat itu saya muslim. Tetapi tidak boleh dipungkiri bahwa akan berbeda saya seorang mu'alaf yang stuck tanpa mau belajar. Nah, akhirnya saya belajar lagi. Belajarnya bagaimana? Saya menghadiri majelis taklim, majelis dzikir. Saya belajar banyak di situ. Ceramah-ceramah saya garis bawahi. Jadi saya lihat video YouTube itu pun juga kadang juga, kok ini singkat banget ya, pasti ada apanya nih ya, saya cari lagi. Saya sampai download buku-buku, kitab-kitab masyhur itu untuk belajar. Nanti akan saya tanyakan ke orang-orang yang lebih paham. Nah, akhirnya ya saya nggak mau berbicara masalah ekonomi yang carut marut. Ya memang keadaannya seperti ini. Yang penting saya ikhtiar, jangan sampai kemerosotan ekonomi itu menghilangkan, memerosotkan akidah saya juga. Ya. Nah, jangan sampai saya menjadi seorang mu'alaf yang apa itu, saya balibol, plan. Saya belajar lagi, merenung, bisa dikatakan kayak orang stres, tapi disitulah saya belajar. Bahkan saya sempat ribut-ribut dengan istri, tapi ribut saya nggak ribut-ribut yang tanda kutip saling teriak-teriak, enggak. Ribut saya adalah ribut prinsip, tentang prinsip. Jadi istri saya memang banyak memotivasi saya, ayo toh ya bangkit, ayo ya bangkit, ayo bangkit. Iya, kosek, nggak bisa bu, nggak mungkin bu, nggak mungkin. Jadi saya masih istilahnya masih meninggalkan Allah, bahwa di belakang saya itu ada Allah. Nggak bisa bu, logika saya yang berjalan terus, nggak bisa bu. Istri kan, orang atau ayo bangkit, gue ditinggal bapak kok ngene lagi, bisa. Ya saya mikir ziarah, saya mikir apakah akan seperti ini. Saya harus ikhtiar nih, saya ingin berbagi dengan orang lain, niat ingin berbagi terus, tapi dengan apa caranya? Dulu sudah saya kerjakan tapi nggak ada hasilnya sih. Akhirnya saya sampaikan ke istri, ya wis ya bu, ya diniati ya, sekarang apa-apa kita nggak usah mikir hasil, kita cari ridho aja ya. Kalau toh memang kita nggak bisa hidup, Allah pasti punya rencana lain. Bahkan untuk anak-anak, kami hanya memberikan mungkin pelajaran-pelajaran di rumah, karena di sekolah kan banyak tertundanya. Nah, ini sebenarnya untuk belajar juga. Jadi dalam hidup saya itu lebih banyak belajarnya.
enggak bosan ya belajar? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Saya bilang belajar itu enggak akan ada matinya kok. Selama saya merasa masih kurang, saya harus belajar. Karena apa? Saya sadar saya seorang mualaf, jangan sampai saya kalah dengan apa? Dengan saudara-saudara saya yang lebih dulu masuk Islam, lebih dulu dilahirkan dalam keadaan Islam. Saya hanya ingin menjadi pembeda. Di sini saya bukan ingin menyombongkan atau riya untuk saudara-saudara muslim saya, enggak. Tapi saya ingin memotivasi teman-teman saya mualaf. Kalau ingin belajar menjadi mualaf, ya harus belajar, jangan stuck. Mungkin cara belajarnya memang harus diuji. Nah, ini yang menjadi saya menjadi lebih kuat selama ini. Jadi dalam 27 tahun fase saya menjadi seorang yang tanda kutip linglung itu adalah sekitar 4-6 tahun. Bahkan bisa disebut saya nggak kenal Tuhan. Tapi fase berikutnya saya mengenal Tuhan, tetapi saya tidak mengenal jati diri saya. Jadi semuanya saya masukin terus, sampai saya nggak tahu, oh ini seperti ini. Karena saya hanya ingin menimbang. Fase berikutnya adalah fase ketika saya mengenal Allah, tapi saya sudah mempunyai beban, dan beban ini tidak saya sandarkan kepada Allah. Saya merasa sombong nih, bahwa saya bisa mampu mengatasi ini. Ternyata memang nggak bisa. Di sini saya masih keteteran, masih terus keteteran. Saya masih belajar. Alhamdulillah, ternyata cara belajar paling praktis buat saya adalah dengan saya mengajar. Karena ketika saya mengajar, saya mengalami kekosongan. Ini minta diisi nih. Saya harus cari kemana lagi nih? Ya kan? Saya minta diisi lagi. Saya share ke anak-anak. Jadi setiap pada maghrib itu saya untuk memperdalam ilmu agama saya, juga mempertegas keimanan saya memberikan kajian walaupun sedikit, 5 menit 10 menit ke anak istri. Karena itu saya teringat dengan janji-janji saya waktu mau menikah, dan saya teringat dengan firman-Nya Allah bahwa saya harus menyelamatkan diri saya dan anak istri saya dari siksa api neraka. Ya udah, bisa nggak bisa, saya harus menyampaikan. Kalau saya menyampaikan, berarti saya tidak akan berani menolaknya, tidak berani melanggarnya. Ya kan? Ini loh, saya pengen teman-teman saudara-saudara mualaf juga seperti itu. Belajar, mereka bisa menyampaikan, salah satunya dengan sharing, berbagi seperti ini, bercerita, mereka akan paham. Saudara-saudara saya mungkin akan tambah ini. Karena saya dari pengalaman saya ini, saya sampai bisa menilai al-imanu yazidu wa yanqusu, bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Apalagi bagi seorang mualaf, untuk berkurangnya gampang banget. Orang yang muslim dari lahir pun berkurang lebih cepat, ya kan? Apalagi kita yang basicnya, dasarnya kita itu memang istilahnya bukan dari dasar, bukan dari dalam, tapi kita diangkat, udah gede, ditemukan, diberikan hidayah, baru kita belajar. Kalau yang belajar, kalau enggak ya semakin rapuh lagi. Gitu ya. Ya, itu sekilas singkat perjalanan saya, walaupun asam, pahit, manis pernah saya rasakan. Semoga apa yang pernah saya alami ini bisa menjadi motivasi saudara-saudara muslim saya, baik yang muslim sejak lahir maupun para mualaf. Jadi kuncinya perjalanan saya selalu meninggalkan Allah. Dohir saya mengerjakan apa yang diperintahkan, tapi
batin saya ternyata saya meninggalkan. Jadi saya akan saya akan kelabaan ketika sesuatu yang tidak tercukupi itu tidak ada. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang kami bisa tetap tersenyum walaupun dengan keadaan yang kritis pun kami bisa tersenyum. Dari perjalanan saya mencari ilmu, saya menjadi mu'alaf dari awal, mencari ilmunya yang setengah-setengah karena nggak sekolah, lalu terjerumus yang agak sedikit kegiatan nakal-nakal. Inilah perjalanan buat saya, inilah hambatan-hambatannya, inilah ujiannya. Tapi buat saya apapun itu, saya anggap Allah masih sayang dengan saya ketika Allah memberikan sebuah ujian-ujian. Karena ketika kita nggak diberikan ujian, saya yakin berarti Allah sudah cuek dengan kita kok. Betul. Allah sudah nggak mau nganggap kita umatnya. Jadi saudara-saudaraku yang mu'alaf, saya harap juga tahan banting dengan ujian yang menimpa. Karena ya kalau kita bisa bilang Allah tidak akan menimpa umatnya dengan ujian yang melebihi dari kemampuannya. Itu aja Bang. Mungkin itu Cak Nur. Ya. Hampir semua mu'alaf itu ketika masuk Islam itu kebanyakan diuji. Pasti. Karena memang tidak sempurna iman seseorang tanpa uji sebelum diuji. Betul. Jadi kalau lempeng-lempeng aja kayaknya hidup nggak terasa hidup itu Cak Nur. Iya. Jadi ujian tuh macam-macam kok buat teman-teman mu'alaf tuh. Paling banyak adalah yang paling dipikirkan adalah ujian dunianya. Betul. Duniawinya. Iya. Entah di banyak nih saya lihat baca-baca info-info jadi mu'alaf lalu jatuh miskin, jadi mu'alaf belum tentu kaya dan lain sebagainya. Oh, jadi orang Islam itu nggak kaya. Salah. Karena buat kalau ini yang harus jadi pemahaman teman-teman mu'alaf nih. Jadi harta duniawi, kalau teman-teman mu'alaf mencari harta duniawi ketika mereka diuji, buat Allah itu remeh menurut saya. Dan buktinya apa? Teman-teman saudara kita yang tidak beribadah, bukan ahli iman, bukan ahli ibadah, aja dikasih harta dunia kok. Betul. Apalagi kita. Tapi kalau kita minta itu, berarti tingkat keimanan kita paling rendah itu. Nah ini saya hanya pesan buat teman-teman atau saudara-saudara mu'alaf saya, jangan minta dunia, minta rahmatnya aja lah. Rahmatnya Allah, kalau minta rahmatnya Allah, ya Allah, insya Allah dunia ngikut. Iya,